Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afifatul Maunah, NIM E 2019-2082. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Baik, di sini saya akan mereview video yang telah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam tentang konsep pendapatan nasional. Apa pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya apa? Negara akan menghitung semua yang diproduksi di dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun, dari bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional yang pertama ada produk domestik bruto atau biasa sering kita sebut dengan GDP. GDP adalah jumlah produk dalam bentuk barang dan jasa yang dipelopori dari berbagai unit produksi di dalam batas wilayah sebuah negara selama kurang lebih 1 tahun. Contohnya seperti sebuah perusahaan skincare yang berasal dari Korea, namun juga memiliki cabang di Indonesia. Nah, dari hasil produksinya wajib dihitung dengan konsep GDP. Rumus GDP adalah pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Konsep pendapatan nasional yang kedua ada produk nasional bruto, sering kita sebut dengan GNP. GNP adalah nilai produk baik barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk di suatu negara selama 1 tahun. Seperti contoh, orang yang berasal dari Indonesia menjual pakaian di negara Korea. Itu termasuk dengan GNP. Rumus dari GNP adalah pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri. Yang ketiga ada produk nasional neto, NNP atau penyusutan. NNP adalah penggantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Rumus dari NNP adalah GNP dikurangi depresi atau penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus dari NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti contoh pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, seperti gaji seorang pegawai kantoran dan pekerja wira swasta. Rumus dari PI adalah NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, seperti contoh pembayaran dana pensiun. Yang keenam ada pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau DI. DI adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti contoh pajak pendapatan. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, kita dapat mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara serta mengetahui sektor-sektor yang berperan penting terhadap kesejahteraan negara tersebut. Yang kedua, kita dapat melakukan perbandingan perekonomian antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Artinya kita dapat melakukan
perbandingan di negara kita dengan negara yang lainnya atau negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang ketiga, kita dapat mengetahui perkembangan kondisi perekonomian di suatu negara dengan membandingkan pendapatan nasional tiap tahunnya. Yang keempat, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Metode perhitungan pendapatan nasional. Metode yang pertama ada metode pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi, pada perhitungan pendekatan produksi ini kita hanya mencakup nilai tambah dari setiap sektor atau lahan produksi. Pada pendekatan ini, pendapatan nasional dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dalam waktu 1 tahun. Nilai tambah di sini yaitu selisih antara nilai produksi, nilai output, dengan nilai biaya antara nilai input. Metode perhitungan pendapatan nasional yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode perhitungan pendapatan nasional yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Pada metode perhitungan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri dari suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Baik, itu tadi penjelasan dari pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional, dan yang terakhir ada metode perhitungan pendapatan nasional. Itu saja yang dapat saya review, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.